Halo, hari ini kita mau lihat proses drawing tanpa sketsa. Hasilnya seperti apa? Benefitnya kalau kita drawing spontan tanpa sketsa itu seperti apa? Mau tahu? Kita tonton videonya. Nah, hari ini kita mau menggambar spontan pakai oil pastel atau pastel minyak. Di sini aku lagi milih-milihin pastelnya yang monokromatik, hitam ke putih. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau menggambar atau melukis itu, kita udah ada planning nih. Planningnya mau pakai teknik kayak gimana, komposisinya seperti apa, udah disiapin sketsa jadinya, sketsa rapihnya. Nah, hari ini aku mau bikinnya yang spontan. Aku nggak ada planning apa-apa. Seperti yang sudah kita ketahui, kreativitas itu membutuhkan struktur, sama seperti chaos yang membutuhkan order. Juga seperti order yang membutuhkan chaos agar bisa balance. Struktur diperlukan dalam proses kreatif agar gagasan bisa dijaga, agar tidak ngalur ngidul kemana-mana. Tuh, karena kreativitas itu kan bisa kemana-mana ya, kadang ya. Semuanya kayak mau dimasukin ke dalam satu karya gitu konsepnya. Terkadang kalau misalnya kita mau gambar atau bikin karya apapun itu ya, terlalu banyak planning tuh jadi lumayan mengekang. Kalau dari teori personality, teori kepribadian itu Big Five Ocean, nah itu kan orang ada yang openness, neurotik, terus ada apa lagi ya? Bentar aku taruh di layar ya. Nah, aku tuh uh, high in neuroticism. Jadi disclaimer, jangan dilihat orang yang highly neurotic itu bukan berarti dia gila atau suka marah-marah gitu. Cuma jika misalnya kamu sama aku ada di mobil nih lagi nyetir, kita hampir ketabrak truk. Kamu low in neuroticism. Alhamdulillah nggak jadi ketabrak. Udah habis itu lupa, lebih cepat kalemnya gitu. Nah, untuk orang yang high neurotic itu nanti lebih lama nih, kayak emosi itu kan banyak ya, ada gembira, sedih, apa segala macam, turunnya lebih lama. Nah, kalau menurut dokter Jordan Peterson, karakteristik orang yang sebenarnya panikan, gelisahan, itu tuh sebenarnya bagus kalau misalnya di counter dengan struktur, dengan sesuatu yang ketebak gitu. Mau mencoba mengkontrol sesuatu untuk menenangkan dirinya gitu kan. The idea of control, ide tentang bahwa kita sebaiknya mengontrol sesuatu biar bisa ketebak hasilnya. Makanya cara planning untuk bikin karya itu cocok untuk aku sebenarnya. Lebih mendukung biar aku nggak panikan, bisa lebih terstruktur, walaupun yang terlalu terstruktur itu sebenarnya lebih mager. Nah, kembali ke usaha untuk menyeimbangkan antara order dan chaos itu sendiri, kebiasaan planning atau merencanakan membuat karya dengan struktur yang detail, kadang bagus juga kalau sesekali berkaryanya spontan, biar balance. Bukan cuma semata-mata balance sih. Kalau terstruktur itu kan ketebak ya hasilnya. Sedangkan kita itu manusiawi ya, butuh sesuatu yang tidak terduga gitu. Menggambar spontan ini bisa jadi salah satu cara untuk menstimulasi dirimu sendiri akan asiknya ketidakpastian. Anak senja. Yang pasti itu kan sebenarnya hanya ketidakpastian ya. Kita manusia hanya bisa berusaha, tapi katakanlah dunia, Tuhan atau semesta atau higher power selalu punya rencananya sendiri. Nah, di video ini aku mencoba menggambar secara spontan untuk mengembrace si ketidakpastian itu sendiri gitu. Di sini posisinya aku nggak tahu
aku akan pakai teknik kayak gimana, aku akan bikin komposisinya kayak apa tadi. Ya udah ngalir aja. Aku nggak punya ekspektasi apa-apa. Ini aku prosesnya sama seperti membuat sketsa. Kita nggak pernah tahu hasilnya akan seperti apa gitu. Makanya di sini materialnya yang kupilih oil pastel atau pastel minyak karena satu ukurannya kan dia besar ya. Jadi kita nggak bisa detail-detail banget. Kedua, dia itu tidak bisa diulang, hampir sama kayak watercolor gitu. Ya udah kita sama-sama merayakan ketidakpastian itu gitu. Jujur sebenarnya tadi kan aku sempat bikin value scale dari oil pastel ini ya. Nah itu upaya untuk mengorderkan si tanda kutip chaos ini gitu. Ketidakpastian ini aku coba kontrol, itu manusiawi sekali ya. Untuk meminimalisir ketidakterdugaan, untuk sedikit memastikan ketidakterdugaan itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, menggambar, bikin sketsa, melukis, enakan spontan atau terstruktur? Enakan terstruktur sebenarnya, walaupun manusiawi ya, mager gitu. Ketika kita udah bikin step yang panjang, nah kita tahu langkah-langkahnya panjang, nah itu tuh pasti ada perasaan mager. Tapi lebih pasti bisa diulang kembali. Yang ditawarkan dari berkarya dengan proses terstruktur itu adalah kepastian. Berkarya dengan spontan juga tetap ada benefitnya. Kamu jadi lebih mau nggak mau harus berani gitu, karena dari materialnya aja yang dipilih udah yang nggak bisa ditablekan, nggak bisa diulang. Terus belajar untuk lebih berani mengambil keputusan. Keputusan garisnya mau seperti apa, bentuknya seperti apa, kayak gimana, itu kan tidak di planning dulu, semuanya langsung. Juga jadinya nggak terlalu overthinking, bikin garis takut salah atau apa gitu, jadi terminimalisir dengan sesekali menggambar secara bebas, secara spontan, tidak direncanakan. Jujur nih, pas bikin si gambar kelinci ini mulanya deg-degan gitu, jadi nggak ya gitu, soalnya ya udah ngambil kertas bikin video ngegambar, tidak dipikir. Aku anggap ini tuh studi. Aku lagi bikin lukisan watercolor, ada objek kelincinya. Nah ini aku anggap sebagai drawing studi, studi bentuk sama studi misalnya pakai material yang lain itu gimana gitu. Ternyata menarik ya pakai oil pastel. Pakai watercolor bikin, pakai cat air bikin bulu susah. Ternyata pakai oil pastel enak gitu. Terus tekstur bulunya jadi, menurutku ya, kan multi interpretasi ya. Menurutku menarik, menurutmu belum tentu menarik. Kayak kamu kalau pergi ke galeri, ke museum, lihat pameran, itu kan soal selera. Sama soal ketika kamu melihat karya, interpretasimu dengan temanmu pasti berbeda karena pengalaman hidupnya berbeda, memorimu tentang subjek atau objek dalam lukisan yang terpantik itu memorimu berbeda dengan memori yang dimiliki temanmu gitu misalnya. Makanya jadi seleranya bisa beda-beda, ada yang bisa bilang jelek, gak ngerti gue gitu ya, berarti objek atau subjek dalam lukisan itu nggak connect gitu sama pengalaman memori dari si penikmatnya. Beda-beda. Kayak misalnya ada orang yang kalau ngelihat merah itu jadi semangat. Ada orang yang ngelihat warna merah itu jadi takut karena mikirnya darah. Ada orang yang ngelihat warna kuning itu terang, cahaya, harapan, semangat, hangat.
Ada yang ngelihat warna kuning itu pusing, hati-hati, kayak ngelihat rambu lalu lintas warna kuning, hati-hati gitu kan, waspada, danger, sama kayak tong sampah medis warna kuning kan, danger, danger, hati-hati, yang kayak gitu-gitulah. Nah itu tuh personal gitu, beda-beda. Ketika kita mengalami seni, ketika kita mengalami melihat karya, yang menentukan suka atau enggaknya adalah pengalaman kita masing-masing. Bukan lagi tentang si pembuatnya, tapi lebih ke apa yang terpantik dari pengalaman si penikmatnya. Gitu. Ngalur ngidul gak sih gue? Gitulah.